Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Tersentak Marjo melihat kedua tangannya yang berlumuran darah. Apalagi ada banyak belatung merambat dan berloncatan. Ia pandangi Tarmi, namun sangat terkejutnya Marjo. Perempuan yang berada di depannya itu ternyata bukanlah Tarmi. Perempuan itu berwajah pucat, seperti tatar aliri darah. Tatapan mata perempuan itu pun sangat menakutkan. Perempuan itu menyeringai, lalu berdiri dan terbang meninggalkan Marjo, meninggalkan sebuah tawa yang mengerikan. Apalagi sangat jelas bagi Marjo, punggung perempuan itu berlubang. Perempuan itu sundul bolong. Marjo terpaku dalam ketakutannya. Ia mengira sundul bolong itu pergi, tapi tanpa Marjo sadari, sundul bolong itu tiba-tiba sudah berdiri di hadapannya, masih dengan tertawa yang menyeramkan. Sundul bolong itu seperti tidak mengajak Marjo untuk kembali bercinta. Tentu saja Marjo berontak, berusaha menghindar dari pelukan sundul bolong itu. Keringat dingin membasahi segusur tubuh Marjo. Berulang kali ia melantunkan istighfar, mengambil nafas panjang. Lemas ia rasakan, ternyata ia hanya bermimpi. Ia melihat Dino masih pulas di sampingnya. Legalah hati Marjo. Marjo membalikkan telapak tangannya, dan betapa kali ini ia sungguh terkejut. Ada bekas darah pada telapak tangannya. Bekas darah itu berbau busuk dan sangat anyir. Ia juga melihat banyak sekali rambut yang sangat panjang menambal pada kaosnya. Marjo mengambil selai rambut itu, benar-benar rambut. Ia amati dengan teliti. Rambut Dino tidak sepanjang ini. Seketika bulu tengkuk Marjo berdiri. Rambut siapa ini? Tak habis pikir, bagaimana mimpi itu benar-benar menjadi nyata. Darah pada telapak tangannya benar-benar nyata. Ia pandangi darah yang tersapu air ketika mencuci. Ia ingat saat meraba punggung Tarmi. Di saat itulah tangannya merasakan sesuatu cair yang lengket. Bercumbu dengan sundul bolong itulah pengalaman pertama yang Marjo alami di rumah dinas. Tentu saja sangat menakutkan baginya. Namun ia harus tabah. Ia harus sabar. Yang penting ia harus melindungi Deno. Bagaimanapun apa yang terjadi, ia harus menjaga Deno.
Denok telah tertidur ketika Marjo masih sibuk merekap pekerjaan anak-anak. Ia pun mengoreksi hasil ujian tadi pagi. Sesekali tampak ia menguap, mungkin lelah. Bukan saja fisiknya, namun hatinya pun ikut lelah. Marjo telah selesai dengan pekerjaannya ketika ia mendengar jeritan Denok. Tidak memperdulikan lembar-lembar yang masih berserakan, ia langsung melompat dan bergegas menuju kamar. Ia dapati Denok tengah sesenggukan, matanya nanar. Melihat bapaknya datang, Denok segera memeluknya. Setelahnya tangisnya pun tertumpah. Marjo mencoba mencari tahu apa yang ditangisi Denok. "Sayang, kamu kenapa?" tanya Marjo sembari mengusap air mata di pipi putrinya itu. Denok masih sesenggukan. Dengan terbata, ia menjawab kalau bermimpi bertemu mamanya. Di dalam mimpi itu Denok diajak jalan-jalan mamanya. Tapi saat minta izin pada Marjo, mamanya melarang. Yang kemudian wajahnya berubah berdarah-darah dengan mata mendelik. Mendengar cerita putrinya, Marjo menahan nafas sejenak. Ia bisa merasakan kerinduan yang mendalam pada putrinya itu, sebab ia pun merasakan hal yang sama. Mata Denok yang bening menatap tajam ke arahnya. Terlihat raut kerinduan itu, raut yang juga menampakkan sebuah rasa kengerian. "Sayang, itu cuma mimpi, tidak apa-apa," kata Marjo menenangkan. Di belai rambut putrinya itu, ia seka sisa air mata yang hampir menetes. Dengan penuh kasih sayang, Marjo mengusap-usap kening putrinya, menungguinya hingga Denok kembali tertidur. Setelahnya, justru Marjo sendiri yang terduduk lesu. Pikirannya melayang jauh. Entah lusa, entah kapan istrinya pulang, bahkan entah pulang entah tidak. Marjo tengah bergegas membereskan pekerjaannya ketika ia mendengar suara langkah orang diseret. Langkah itu terasa sangat dekat. Ia dengarkan dengan lebih seksama. Benar, ia mendengar sebuah langkah diseret. Suara itu berasal dari garasi. Marjo mengambil sebuah palu, berjaga-jaga andai ada orang yang bermaksud tidak baik. Ia pun dengan sangat hati-hati masuk ke garasi. Lampu ia nyalakan dan bersiap dengan segala kemungkinan. Namun ketika lampu menyala, terlihatlah kalau garasi itu kosong. Hanya ada sepeda motor miliknya setia berdiri di sana. Suara langkah diseret itu pun hilang. Sedikit lega namun tetap dengan perasaan was-was. Ia sadar di rumah itu ia tinggal bersama penghuni lain. Pintu garasi kembali ia kunci. Ia akan menyusul Denok setelah usai membereskan pekerjaannya. Namun baru beberapa langkah ia berjalan, tersentaklah Marjo. Bagaimana tidak, ia mendengar mesin sepeda motor itu menyala. Jelas terdengar di telinganya. Marjo sangat yakin mesin sepeda motornya menyala. Palu yang telah ia letakkan ia ambil kembali. Ia akan nekat kalau demit itu menampakkan diri. Hampir tidak percaya ketika ia tiba di garasi. Sepeda motor itu tidak menyala sama sekali. Padahal sangat jelas baru saja ia mendengar sepeda motornya menyala. Hanya saja ia terkejut karena letak parkirnya sedikit berubah. Marjo jelas terkejut ketika terdengar suara orang tertawa dan terus menggema. Tanpa pikir panjang ia melompat dan berlari ke kamar menyusul Denok. Jantungnya seperti akan lepas. Tidak mau memikirkan siapa yang tertawa, ia pun berlindung di balik selimut. Tapi suara tawa itu masih saja menginyang.
Begitulah semenjak kepindahan ke rumah dinas. Hari-hari Marjo dilalui dengan suasana yang mencekam. Air keran yang mengalir sendiri. Suara orang mandi di malam hari. Suara orang bercakap-cakap. Bahkan suara tangis kerap pula ia dengar. Namun itulah konsekuensi yang harus ia jalani. Meskipun selama ini lebih banyak ia dengar suara daripada penampakan, toh rasanya sama saja. Denok juga kerap kali melihat seseorang wanita melintas, entah itu di kamar mandi atau di garasi. Tentu saja Denok berteriak histeris melihat penampakan itu. Jam 12 malam lebih, Marjo belum juga dapat memejamkan mata. Berbagai pikiran bercampur aduk di dalam otaknya. Di angan-angan itu, menarilah senyum Tarmi. Seketika kerinduan kembali menyayat hati. Silih berganti dengan bayang raut wajah sundel bolong yang pernah menemuinya. Bayangan-bayangan itu berseliweran di otaknya, memberikan rasa antara rindu dan takut mencekam. Tiba-tiba terdengar suara seperti sesuatu yang berdentum. Seperti suara orang melompat. Seperti sesuatu yang tengah menggali tanah. Entah, suara itu terdengar oleh Marjo. Terkadang hilang, terkadang muncul kembali. Marjo berusaha menepikan suara itu, berharap hanyalah suara pohon tertiup angin. Semakin lama, Marjo merasakan suara itu seperti suara sesuatu yang membentur tembok. Suara itu berasal dari kamar belakang. Ya, suara itu adalah hantaman pada tembok penyekat antara kamar tengah dan kamar belakang. Marjo bangkit perlahan, mendekati tembok dan mendengarkan dengan cermat. Namun ketika telinga ia rapatkan pada tembok, suara itu lenyap. Tidak sedikit pun suara terdengar. Marjo pun kembali merebahkan diri. Beberapa saat kemudian rasa kantuk pun datang juga. Matanya mulai terpejam ketika kembali ia mendengar suara duk-duk-duk seperti suara orang melompat. Entah suara apakah, karena tidak begitu jelas tertangkap telinga Marjo. Marjo hampir tak memperdulikan suara itu. Namun belum juga suara itu hilang, tiba-tiba hidungnya mencium satu aroma yang sangat busuk. Aroma khas bangkai. Aroma yang memang sering Marjo jumpai ketika berada di kamar belakang. Namun bangkai itu tidak pernah Marjo temukan. Aroma bangkai itu membuatnya hampir muntah. Suara duk-duk-duk itu semakin keras terdengar. Ia melihat ke arah Denok, bersyukur Denok masih terlelap. Padahal suara itu sangatlah keras. Mengikuti rasa jengkel karena terganggu, Marjo pun turun dari ranjang. Ia bangkit dan bergegas menuju kamar belakang. Di kamar itulah kini Marjo mengetahui dari mana aroma bangkai itu berasal. Melalui keremangan cahaya dalam kamar, Marjo tertegun melihat suatu pemandangan. Sesosok tubuh terbalutkan kafan kumal tengah berdiri di sana. Di ujung kepalanya terdapat sebuah ikatan menjuntai. Tubuh itu terhuyung-huyung, dan ketika kepala itu ikut terhuyung, kepala itulah yang terbentur keras pada tembok. Suara benturan kepala dan tembok berulang kali itulah yang terdengar duk-duk-duk oleh Marjo. Ikatan menjuntai itu bergerak-gerak. Marjo menyadari sosok dedemit itulah yang paling ia takuti selama ini. Kepala itu terus saja membentur-bentur tembok. Marjo masih terpaku menyaksikan tingkah sosok itu. Tiba-tiba, sosok itu berdiri tegak dan meloncat. Lalu berdiri tepat di hadapan Marjo. Maka terlihatlah kini betapa sosok itu ternyata sangat tinggi.
mungkin 2 meter lebih. Marjo tidak berani melihat ke arah kepala sosok itu. Tanpa melihat ke arah sana pun, ikatan pada tangan sosok itu telah menjelaskan demit bernama apa dia. Ya, saat ini Marjo sedang berhadapan-hadapan dengan sesosok pocong. Hanya beberapa detik pocong itu berdiri di hadapan Marjo, lalu sosok itu pun lenyap. Setelah kesadarannya kembali, Marjo pun melompat, lalu secepat kilat masuk kamar dan menguncinya. Meski hanya sebentar, penampakan itu sudah membuat nyali Marjo terkuras habis. Para dedemit yang tinggal di rumah dinas itu memang sangat kuat. Meskipun hampir tiap hari Marjo selalu mengaji di rumah itu, toh para demit itu rupanya tidak juga terusir. Penampakan justru lebih sering terjadi. Namun karena seringnya Marjo maupun Denok melihat penampakan itu, lama-kelamaan, pada akhirnya mereka justru menjadi kebal. Mereka tidak setakut ketika awal-awal melihat penampakan itu. Kengerian memang selalu ada. Apalagi ketika mereka muncul di saat yang tidak diinginkan. Seperti pocong yang ikut tidur bersama mereka. Atau sundel bolong yang melintas lalu menghilang di sebalik tembok. Kebahagiaan Marjo di hari itu berlipat-lipat. Tepat di saat ulang tahun Denok yang ke-15, di saat itu pula lah surat keputusan untuk Marjo turun. Ya, Marjo kini tidak lagi berstatus sebagai guru honorer. Marjo sekarang telah memiliki nomor induk pegawai. Rasa syukur semakin berlipat pula Marjo ungkapkan, bukan hanya dalam ucapan. Marjo juga mengucapkan rasa syukur itu dengan rajin bersedekah. Marjo yakin bahwa lewat dirinya lah ada hak orang lain pula. Ia teringat bagaimana dulu Pak Rahman, kepala sekolah yang telah menolong dengan memberikan izin untuk menempati rumah dinasnya. Maka Marjo pun membalas budi, sehingga ia dikenal sebagai pribadi yang selalu menolong dalam kebaikan. 5 tahun berselang sejak Marjo menjadi PNS. Ia pun tidak lagi menempati rumah dinas itu. Marjo telah memiliki rumah sendiri, meski tidak terlalu besar. Baginya adalah suatu pemberian dari Allah yang sangat luar biasa. Hebatnya lagi, sampai kini Marjo masih setia menanti istrinya. Minggu 2011. Pagi itu cerah. Denok masih bermalas-malasan di teras rumahnya. Ia termenung di sisi kolam ikan yang ada di sana. Bertahun-tahun ia merindukan mamanya. Dari sejak ia tinggal di kontrakan sampai rumah dinas, hingga bapaknya bisa memiliki rumah sendiri, ia belum pernah lagi mendapat kabar dari mamanya. Entah apakah mamanya masih hidup ataukah telah meninggal. Mengingat itu, tanpa terasa kembali air mata Denok pun mengalir. Seperti biasanya ketika ia merasa rindu, ia akan mengeluarkan kalung pemberian mamanya, menimangnya, tentu sembari berdoa agar masih bisa dipertemukan kembali. Pandangan Denok tertuju pada seorang wanita di seberang jalan. Pakaiannya terlihat lusuh. Ia hafal dengan wanita itu. Sudah beberapa kali Denok membelikannya nasi rames atau makanan kepada wanita itu. Entah oleh satu dorongan apa, Denok kembali mendekati wanita itu. Bu, sekedar buat sarapan ya Bu, mohon diterima. Denok memberikan bungkusan itu dengan senyum. Wanita itu menerimanya dengan senang hati. Seperti biasanya, wanita itu hanya tersenyum, tanpa mengucap satu patah kata pun. Tapi satu pandang wanita itu tertuju pada sesuatu yang melingkar di leher Denok.
mata wanita itu tiba-tiba berkaca-kaca. Denok yang melihat itu belum tahu apa yang terjadi. Ia hanya mengira si wanita teringat akan keluarganya atau entah apa. Denok, kamu Denok kan, Nak? Wanita itu memanggil nama Denok. Denok tentu saja terkejut wanita itu mengetahui namanya. Ibu ini siapa? Kok ibu tahu nama saya? Apa kamu anak Pak Marjo? Si wanita kembali bertanya, masih dengan mata yang berkaca-kaca. Benar, Bu. Pak Marjo itu bapak saya. Ibu mengenal bapak saya ya? Tanya Denok mulai curiga. Bungkusan makanan di tangan wanita itu jatuh. Sebagai gantinya, wanita itu lalu memeluk Denok. Air mata tidak terbendung lagi dari mata wanita itu. Denok bisa merasakan satu getaran hebat di hatinya. Mama, ini Mama Denok. Benar, ini Mama Denok. Tangis ibu dan anak itu pun sangat deras mengalir. Pertemuan itu pun terjadi setelah sekian lama mereka terpisah. Foto sebuah keluarga terpasang rapi di dinding sebuah rumah. Kesetiaan dan kesabaran itu membawa hasil yang sepadan. Kebahagiaan kini benar-benar dapat Marjo rasakan. Istrinya kembali. Tarmi telah kembali. Kali ini bukanlah mimpi. Tarmi, istrinya berkumpul bersamanya lagi. Harapan mencari pundi-pundi emas dengan mudah di negeri orang ternyata tidak selalu selaras dengan kenyataan. Di sana rupanya Tarmi harus berjuang sendiri karena agen yang membawanya adalah agen yang tidak resmi. Ia harus berpindah-pindah tempat. Tidak jarang ia harus bersusah payah menyelamatkan diri dari orang-orang jahat. Meskipun akhirnya Tarmi beruntung mendapatkan majikan yang baik. Beruntung pula karena Tarmi bisa mengumpulkan tabungan seperti yang diidamkan sejak berangkat. Kini, mereka telah membuka lembaran baru, sebuah lembaran kehidupan akan satu keluarga yang utuh. Karena sejatinya, kebahagiaan bukan tentang banyaknya materi, namun seberapa besar bisa mensyukuri segala rezeki yang Allah berikan. Narimo ing Pandung. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.